Jadi di sini itu kita mau ngelakuin FGD. FGD itu fokus group discussion. Jadi diskusi yang udah direncanakan. Jadi nanti untuk mendapatkan hasil yang jelas tentang topik yang kita bahas. Gitu. Nah, di sini kita mau diskusi tentang motivasi berprestasi dari pengalaman kalian ikut panahan atau mungkin bisa juga dari pengalaman kalian selama kuliah. Jadi jawabannya nggak harus berpatokan sama panahan juga gitu. Mungkin bisa jadi kalian punya pengalaman sendiri. Nah, bisa diceritain nggak sih pertama kali itu apa yang buat kalian tertarik sama panahan? Mungkin mbaknya dulu. Kalau aku sih lanjutkan dari apa ya? Aku kan gap year, tapi pas gap year itu aku ngisi waktu luang buat panahan gitu. Jadi lanjutin aja. Dulu pernah ikut di mana emang, Mbak? Di Cilacap. Oh, di Cilacap. Punyanya masjid sama SD Al Irsyad sebenarnya. Iya. Apa? Itu jadinya setiap hari Sabtu sore, jadi asar sampai mau maghrib. Oh. Gitu. Kalau saya awalnya dari SMP akhir itu saya ikut perlombaan di perkemahan, terus lanjut sampai sekarang. Kalau saya emang awalnya nggak ada basic, tapi pengen aja gitu buat nyoba hal baru, buat jadi branding baru juga seperti itu. Awalnya kalau saya itu dari rasa penasaran. Saya pernah lihat ada eskul panahan di sekolah, tapi rata-rata di sana memang kalau eskul panahan harus punya peralatan sendiri. Setelah saya kuliah, saya dapat informasi dari teman saya waktu saya ospek, katanya yang di sini itu ada UKM panahan. Katanya nggak apa-apa kalau nggak punya peralatan sendiri juga. Dan dari situ saya mulai mengobati rasa penasaran saya yang dulu gitu lah. Jadi ya saya ikut sampai sekarang. Kalau di UKM Panahan UMP itu latihannya berapa minggu sekali? Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali dari Sabtu dan Sabtu. Itu lebih ke untuk latihan rutinnya sih. Iya. Oh, Iya. kalau misalnya lagi ada lomba gitu? Kalau misalnya lagi ada lomba, bahkan bisa setiap hari latihan. Seperti minggu ini juga emang lagi rajin-rajinnya untuk latihan. Oh, berarti tergantung kalau ada lomba atau enggaknya ya? Iya. Nah, kalau misalnya lagi latihan, biasanya suasana tim itu kalian santai kah atau serius, kompetitif kayak gitu? Santai sih. Kita latihan ya karena latihan sama teman sendiri ya tetap masih ada bercanda-bercandanya seperti itu. Nggak sampai ya serius banget kayak gitu enggak. Berarti masih bisa bedain lah ya antara yang serius itu kapan, yang harus bercanda itu kapan gitu ya. Serius juga tingkatan seriusnya ya sewajarnya aja sih. Apalagi kalau mau seleksi gitu. Ya. Oh iya. Menurut kalian yang paling bikin kalian semangat kalau latihan itu apa sih? Mbaknya event ya kayak misalnya ada lomba gitu sih, tapi aku pas dulu tuh mau lomba tapi terus batal gitu. Kalau boleh tahu batalnya itu kenapa? Karena kan itu gap year ya, jadi nabrak kuliah gitu. Oh. Aku pindah ke sini. Aslinya mana mamanya? Aku Banyumas. Terus pindah ke sini jadinya ikutnya yang di sini. Terus baik sih. Semangat Iya, motivasinya. semangat Kenapa semangat ikut latihan? Karena saya kan ada alat sendiri ya, jadi harus banget memanfaatkan itu. Terus juga banyak waktu luang juga kan, itu harus dimaksimalkan latihannya. Jadi nanti kapan-kapan kalau ada lomba jadi aku udah siap. Kalau saya mungkin yang bikin excited pas latihan tuh karena emang di UKM tuh banyak yang frekuensi
frekuensi juga gitu, sefrekuensi. Jadi rasanya kalau main juga ya kayak main-main aja gitu, kayak lagi nongkrong ya kayak gitu. Kalau dari saya pribadi sih, saya biasanya buat latihan itu karena kalau misalnya ada kompetisi, rewardnya itu bisa saya manfaatkan untuk membeli keperluan buat panahannya seperti itu. Untuk reward yang paling besar menurut Mas Barik itu apa, Mas? Selama ikut lomba panahan. Reward yang paling besar saya pernah dapat lens. Jadi lens itu komponen lain dari busur yang modern sama kantong panah. Lumayan ya, bisa dimanfaatin ya. Iya, lumayan. Jadi nggak perlu buang duit banyak, tapi bisa dapat barang-barang yang sebetulnya cukup mahal. Tinggal ngelengkapin aja berarti. Iya. Oke, kalau ngomongin soal prestasi, bagi kalian prestasi itu kayak apa sih? Apakah soal harus menang lomba atau mungkin bisa pencapaian secara pribadi? Mungkin Masnya dulu. Secara prestasi sih betul tidak harus dalam menang lomba gitu ya. Prestasi itu bisa kita capai dari hal yang lain. Semisal kita masuk ke pengurusan panahan, kinerja kita itu bagus. Nah, menurut saya itu bisa jadi suatu prestasi juga. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain dalam ini konteksnya panahan. Kita bisa bermanfaat dalam hal panahan juga, itu bisa jadi suatu prestasi. Untuk Mas Bagas, Sama sih kurang lebih kayak gitu. Jadi prestasi itu tidak hanya seputar lomba, karena prestasi itu apapun yang dicapai oleh kita untuk semakin baik lagi seperti itu. Baik. Kurang lebih sama, misalnya minggu kemarin udah latihan misalnya jarak 10 meter, terus minggu nanti targetnya 20 meter, terus itu tercapai gitu, itu kan udah masuk prestasi buat kita. Misalkan karena itu belum ada basic di situ, jadi awalnya tuh masih di lingkaran yang luar-luar. Nah, mulai kalau rajin latihan kan mulai bisa yang tengah itu tepat aja. Mungkin bisa selain panahan. Kalau seni panahan misalkan dipercaya gitu ya, dipercaya itu kan otomatis udah orang lihat dari gerak-gerik kita setiap harinya gitu kan. Itu menurutku salah satu prestasi. Nah, sekarang kita mungkin ngomongin tentang motivasi berprestasi lebih dalam ya. Bisa ceritain menurut kalian seberapa penting tanggung jawab dalam menjalani peran sebagai mahasiswa dan juga mengikuti latihan KM panahan ini? Terkait tanggung jawab tentunya itu sangat penting karena itu bakal kembali lagi ke diri kita seperti itu. Misalnya ini sebagai mahasiswa dan sebagai orang yang aktif di UKM, tentunya kita ini kan dituntut untuk disiplin gitu ya, disiplin mengelola waktu dan lain sebagainya. Nah, dari disiplin itu kita kan kalau tidak bertanggung jawab dengan tuntutan itu, kita akan capek sendiri begitu. Jadi misal kita menunda tugas di kuliah, kita juga ada kerjaan di UKM, nantinya kan numpuk. Nah, itu bakal merepotkan kita sendiri begitu. Itu baru kita sendiri. Belum bisa saja dari ketidakdisiplinan kita itu bisa juga berdampak ke orang lain. Jadi terkait tanggung jawab tentu sangat penting. Tanggung jawab memang sangat penting, terutama di UKM ini kan antara satu dan lainnya saling berkesinambungan. Jadi kalau misalkan salah satunya emang tidak bertanggung jawab, pasti akan berdampak ke yang lainnya. Salah satunya seperti divisi-divisi yang emang punya tupoksi masing-masing. Kalau misalkan salah satu tupoksinya yang tidak terlaksana, ya ntar terjadi ketidakseimbangan. Sama juga. Kurang lebih.
Berarti kurang lebih disiplin waktu ya, sama Ya. mengerti sama tugas masing-masing seperti itu. Ya. Kalau misalnya kalian dapat tugas dari pelatih atau dosen, ini konteksnya mungkin bisa keseharian kalian sebagai mahasiswa juga ya. Itu cenderung ngerjain sendiri atau minta bantuan orang lain? Mungkin Mbak. Tergantung tugasnya gimana gitu kan. Kalau misalkan aku ternyata tugasnya bisa dikerjain individu, ya aku kerjain. Kalau misalkan itu butuh banyak orang, aku kerjain bareng-bareng. Dan misalkan walaupun tugas individu pun kadang kan ada yang nggak tahu kan, jadinya aku bareng-bareng teman gitu. Berarti tergantung tingkatan kesulitannya juga ya. Mungkin dari Mbak Ais gimana Mbak? Kalau dari saya mungkin lebih memilih terlebih dahulu individu. Kalau misalkan dirasa sudah mulai kesulitan, baru mungkin akan mencoba untuk berdiskusi. Ya, kalau saya pribadi lebih cenderung ke individu karena satu, saya tidak terlalu suka kalau ada orang lain mempengaruhi kinerja saya seperti itu. Di sisi lain juga saya mempengaruhi kinerja orang lain juga kan, saya jadi nggak enak hati sendiri seperti itu. Jadi kaitannya bukan cuma saya diganggu orang lain, tapi bisa saja saya dalam suatu tim atau kelompok bisa saya jadi menjadi beban seperti itu. Ya. Kalau dari pandangan kalian sendiri, gimana sih kalian menyikapi latihan atau tantangan yang dirasa tuh sulit? Lewatin aja. Kalau ibaratnya gini, saya punya prinsip lebih baik kita mencoba tapi gagal daripada kita menyesal karena tidak mencoba. Suatu saat kan kalau misal kita nggak mencoba bakal kepikiran, wah iya ya, dulu ada tantangan kayak ini kenapa nggak saya ambil ya, jangan-jangan waktu itu saya bisa berhasil kan, menyesal nantinya. Berarti coba lewati. Ya. Dari tantangan itu kan nanti bisa atau enggaknya jadi evaluasi buat kita juga. Oh iya. Mungkin ada jawaban sama. Nah, kalau misalnya ikut kompetisi atau perlombaan itu biasanya pertimbangannya apa aja yang dipertimbangin? Pertama jarak, entah itu dari jarak tembaknya atau jarak tempat perlombaan dari tempat kita tinggal sekarang seperti itu kan. Karena untuk akomodasi dan tempat kita beristirahat itu juga sangat menjadi pertimbangan. Terus potensinya juga misalnya apa ya, jenjang gitu antar kabupaten atau nasional gitu kan, jadi diukur juga kita bisanya tuh nyampe mana gitu. Kalau misalnya kita ambil yang tinggi tapi kemampuan kita belum bisa, itu kan malah bisa jadi pengalaman buat kita. Tergantung skill sendiri. Skill diri sendiri. Kadang bisa mengukur, tapi walaupun ya tadi misalkan kalau belum nyoba kan belum tahu gimana rasanya di perlombaan itu, jadi mending dicoba aja. Masih mungkin ada jawaban yang lain? Mungkin lebih apa ya, kayak menyesuaikan juga sama waktu yang dilaksanakan juga, terkait pembiayaan juga dan peralatan. Soalnya emang peralatannya juga kan kita dipakai bersama-sama juga kayak gitu. Oke. Nah, gimana sih biasanya kalian menghadapi resiko kegagalan kalau misalnya salah ambil keputusan? Ini mungkin bisa dijawab secara pengalaman pribadi kalian juga. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi kita, tapi jangan terlalu larut akan kegagalan kita seperti itu. Nanti kalau misal kita terlalu memikirkan kita gagal itu ya kita diam aja seperti itu. Jadi tetap dijadikan pelajaran sampai tetap bergerak ke depannya. Kalau resiko di mana aja ada resiko ya, tergantung persiapan kita juga matang apa enggaknya.
biasanya nyiapin, misalkan di bulan itu ada 2 perlombaan, ternyata satu nggak masuk, satunya masuk gitu. Jadi kan persiapannya berarti nyiapin 2 gitu. Kalau enggak satu lagi cara ngadepin resiko ya. Yang kedua, kalau terus jangan berlarut-larut kan, misalkan satu nggak bisa kan masih ada yang satu lagi. Terus habis itu kalau misalkan pas yang pertama itu nggak bisa, healing aja. Berarti ada planning lain ya, Ya, biar terus berlarut-larut healing. iya. Menurut kalian gimana sih cara menanggapi kritik dari orang yang mungkin bikin kalian tuh kritiknya tuh terlalu menjatuhkan kayak gitu? Kalau dari saya sendiri sih mungkin ngeliat lagi ke diri kita, kalau misalnya kritikan tersebut emang benar apa enggaknya ya harusnya emang mengevaluasi diri sendiri gitu. Kalau misalkan dirasa kritikan itu tidak benar ya udah biarin aja kayak gitu. Kalau dari saya. Toh nggak semua orang peduli gitu. Iya. Di satu ruangan ya, misalkan kita lagi misalkan lagi nulis, itu tuh nggak ada orang lain juga sibuk sama dirinya sendiri gitu loh. Jadi fokus sama diri sendiri aja. Nggak terlalu mentingin kritik yang gimana-gimana gitu ya. Ya tadi kalau misalkan memang yang patut dikritik. Menurut kalian kalau menerima kritik atau evaluasi itu bagian penting dalam berkembang atau enggak sih? Penting, karena misalnya kita dikritik ini berarti kita ada salah di sini, nanti kita itu evaluasi terus belajar lagi terus. Jadi ada yang bisa diperbaiki. Iya, jadi semangat kita tuh buat benerin kesalahannya tuh ada gitu. Nah, kalau nggak dikritik kita nggak tahu kesalahannya, jadi kedepannya nggak berkembang gitu. Untuk contoh kritiknya apa mungkin bisa dijelasin? Kritik yang didapat selama latihan mungkin. Misalnya ini kan saya kan kalau panahan kan tangannya bengkok, suka bengkok. Terus orang-orang tuh pada bilang kok tangannya itu bengkok. Pantesan itu di papan itunya aku selalu menceng, terus aku benerin posisinya lagi sampai benar, terus alhamdulillahnya udah sering masuk ke papan terus gitu. Itu Berarti bisa tangan jadi bengkok tuh ngaruh ya ke hasil ini bidikannya. ngaruh. Ini kalau dari yang lain ada? Terkait menerima kritik untuk pembangunan diri kita sendiri sangat penting saya rasa. Perspektif orang itu kan tidak sama seperti yang kita pikirkan, seperti itu tidak selalu sama seperti yang kita pikirkan. Mereka memandang kita itu dari sudut pandang yang berbeda seperti itu. Nah, dari kritik yang mereka lontarkan itu kita juga nggak bisa tahu saya itu ternyata seperti ini ya kalau dipandang dari sisi orang lain. Ternyata saya ada kesalahan di sebelah sini seperti itu. Nah, dari situ bisa kita evaluasi diri untuk membenahi diri. Kalau waktu latihan itu kalian biasanya ada cara nggak sih cara atau ide biar latihannya itu lebih efektif juga nggak bosenin? Kalau lebih efektif kita cari waktu dan tempat yang menurut kita enak aja seperti itu. Misal cari waktu yang kira-kira orang itu enggak ramai seperti itu, atau cari lapangan yang misalnya juga lebih proper untuk kita latihan, untuk nuansa latihan yang lebih menyenangkan. Mungkin kita ini yang bisa mengajukan tantangan ke diri kita sendiri ini, seperti kita udah segini ini, coba naikin lah seperti itu. Berarti tempat terus orang-orang sama skill pribadi itu sangat memotivasi untuk latihan ya? Ya. Kalau misal dari diri kitanya belum siap tapi dipaksa buat latihan juga pasti nggak maksimal hasilnya. Misal diri kita juga udah siap latihan tapi ternyata tempatnya kok misal di situ lebih banyak orang, banyak
gangguan seperti itu, kita juga nggak bakal maksimal. Berarti itu ngaruh banget ya. Waktu kalian nyoba hal baru itu biasanya apa yang kalian pikirin lebih dulu? Mungkin misalnya takut gagal atau malah penasaran sama hasilnya, atau ya udahlah yang penting jalanin dulu aja. Kalau untuk pertama sih penasaran sama hasilnya. Nah pas yang mulai kesini baru kepikiran kegagalannya itu. Biasanya muncul di akhir. Nah, kalau saya pribadi sih memang ya dari ketertarikan ya untuk kedepannya ya, ibaratnya saya sudah nyemplung begitu loh ya, tuntaskan lah. Dari Mbak, siapa mungkin? Kalau misalnya dapet menyobain hal baru, biasanya hal apa yang pertama kali dipikirin? Kalau aku jalanin aja. Jalanin aja dulu. Kalau Mbak Is gimana Mbak? Nyoba dulu, masalah hasil belakangan ini udah nyoba dulu. Oke, mungkin karena banyak baru datang, jadi di sini kita lagi bahas tentang motivasi berprestasi selama mengikuti kegiatan panahan, atau mungkin bisa juga dari pengalaman selama kuliah. Lanjut ya. Oh ya, mungkin boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa, terus dari prodi apa, semester berapa? Perkenalkan, nama saya Ansi Merkotia dari prodi TKV dan angkatan 2025. Udah mengikuti UKM panahan sejak kapan? Baru ini. Kalau ikut panahannya sendiri itu dari kapan, Mbak? Kalau dari panahan pernah dari MI, tapi itu ikut organisasi HW. SMP juga ikut panahan. Berarti udah lama ya termasuknya? Iya. Ini tinggal lanjutin aja. Ya pengen lanjut sekian. Oke, mungkin lanjutin lagi pertanyaan yang tadi. Biasanya kalian kalau ngerjain tugas mungkin dari pelatih atau dari dosen itu tepat waktu atau mungkin ngulur-ngulur gitu? Buat saat ini sih alhamdulillahnya masih tepat waktu. Selalu. Alhamdulillah. Mbak Is? Tepat waktu, tapi biasanya tuh kalau misalkan tugasnya tuh ringan, jadinya kita dengerin gitu loh, jadi SKS misalkan hari Minggu besok, hari ini baru dikerjain. Berarti agak mepet tapi masih tepat waktu. Berarti H-1 ya? Kalau misalkan oh itu ternyata yang butuh waktu lama atau enggak tugasnya banyak gitu ya, jadi nyipil dari misalkan minggu ini untuk minggu depannya nyicil sedikit. Berarti tergantung deadline-nya kapan. Tapi tadi masih pelat ya tugasnya. Oh iya, sefakultas ya? Sefakultas prodi ya. Kalau dari Mas Farid sendiri gimana? Ya, alhamdulillah sejauh ini bisa untuk tepat waktu meskipun agak keteteran juga karena tanggung jawab juga bukan cuma di perkuliahan doang. Mbak Is? Tugas mahasiswa kan banyak ya. Iya. Kita harus prepare antara tugas 1, 2, 3, dan 4. Jadi tergantung tugasnya juga sih. Paling yang ngerjain itu dari yang mulai yang gampang dulu, yang agak susah belakangan gitu. Nanti yang agak susah kita juga bisa minta bantuan ke orang lain juga. Mungkin dilihat dari tenggat waktunya juga Iya, kali. betul. Kalau dari Mbak Lisa gimana? Biasanya ngerjain tugas tuh selalu tepat waktu atau mepet-mepet? Ya alhamdulillah tepat waktu sih, tapi kadang suka dicita-cita gitu buat refreshing, tapi nanti lanjut lagi gitu. Berarti tetap ngerjain tapi harus ada sela-sela untuk Iya. istirahat. Iya harus.
Nah ini gimana sih cara kalian ngatur waktu antara kuliah sama latihan? Apalagi kalau lagi lomba ya kan setiap hari. Nah itu kan jadwal kuliah biasanya beda-beda. Itu gimana kalau lagi? Kalau dari saya sih biasanya pas lagi nunggu jam perkuliahan, jadi kalau misalnya ada jeda biasanya itu dipakai buat latihan. Contohnya kemarin tuh jam 6 saya sama Mas Barik main buat nunggu matkul jam 7 kayak gitu. Sama paling buat tugas perkuliahan ya bisa dikerjain malam sesudah maghrib kayak gitu. Kalau itu saya pribadi kebetulan jadwal kerja saya juga tidak terlalu padat, jadi bisa disempatkan untuk untuk ambil waktu untuk latihan seperti itu. Kalau dari mbaknya mungkin? Aku tergantung sih. Masa biasanya kalau kalau habis asar biasanya udah nggak ada, jadi Bisa latihan. tapi ini belum sih karena belum daftar nggak ada. Kalau saya kan akhir-akhir ini memang banyak tugas ya buat semester akhir ini. Jadi saya selalu meluangin waktu, ya insya Allahnya setiap Sabtu sama Ahad insya Allah selalu ikut buat meluangin waktu buat latihan gitu. Berarti selalu di sela-sela waktu yang ada itu buat latihan, selalu buat latihan. Iya. Mbaknya mungkin baru ikut ya? Mungkin pengalaman dulu waktu di MI atau persiapan ikut lomba dulu tuh kayak gimana, Mbak? Paling kayak seminggu sebelum ikut lombanya kayak latihan gitu, gantian tapi kayak sama yang lain. Latihan senahan gitu. Hal apa sih yang mendorong kalian untuk bisa memberikan hasil yang melebihi target? Mungkin kayak motivasi kalian bisa ngelebihin target itu apa? Suara saya belum lengkap ya, jadi lebih ke balik lagi seperti yang tadi saya ada motivasi untuk nyari reward, di mana reward itu bisa saya manfaatkan untuk melengkapi busur saya, jadi yang biar nggak setengah-setengah seperti itulah. Dari masnya Mungkin buat motivasinya tuh pengen buat lebih ngembangin lagi branding diri tersebut itu lagi sih paling motivasinya. Apa ya? Apa yang Yang mendorong kalian? mendorong kalian buat dapetin hasil lebih gitu, lebih target? Dari semangat dirinya sendiri. Mbak Sofi mungkin? Belum pernah lomba ya, jadinya belum kerasa. Maksudnya lomba panahan, kalau yang lain sih kalau motivasinya biasanya satu nambah portofolio, kedua relasi, terus satu lagi biasanya kan ada rewardnya buat kesenangan tersendiri sih. Kalau aku kayak pengen ngejar prestasi aja, kayak seenggaknya kalau nilai sekolah misal nurun gitu juga, seenggaknya punya keahlian atau prestasi gitu. Untuk masing-masing Mbak sama Mas ini target sekarang yang lagi ingin dicapai itu apa, Mbak, Mas? Untuk saat ini kami ada agenda perlombaan di November ya. Ya, jadi di Jogja itu dari Pananu Muhammadiyah yang mengadakan. Dari situ kami berusaha untuk mengikuti event tersebut dengan prima lah, dengan ya setidaknya penampilan kami bisa tidak mengecewakan seperti itu. Amin. Kalau dari yang lain mungkin ada target masing-masing? Untuk saat ini sih masih sama, saya masih ngejar buat seleksi untuk lomba tersebut, dimana saya tuh mentargetkan untuk
poinnya tuh mendekati angka 300 Kak. Kalau dari saya untuk ikut lomba itu tadi yang di Jogja sebenarnya masih setengah-setengah karena karena emang akhir-akhir ini kan semester akhir kan lagi banyak penelitian gitu, jadi masih setengah-setengah sih. Mbak Sofia mungkin. nggak daftar aja. Kalau untuk target selama di kuliah mungkin ada. Kalau semester 1 ini sih masih fokus di IPK aja. Targetnya IPK bagus gitu ya. Jadi aku nggak terlalu ngejar IPK banget. Terus kayak yang lain kayak misalkan ikut organisasi biar teman-teman relasi. Dari Mbak Nisa. Kalau aku lebih pengen fokusin kuliah dulu sih, tapi pengen ini juga naikin skill panahan juga, biar kali aja pas dulu tuh kayak pernah pengen jadi atlet tapi belum kesampaian, belum punya busurnya juga. Katanya di UKM kan udah ada busur tuh, bisa dikembangin Mbak. Iya, tapi malu kalau mau minjem. Gimana? Malu kalau mau minjem. Malu mau minjem. Itu busurnya untuk umum. Itu untuk buat latihan emang. Berarti pakai aja. Terus gitu, tapi kayak takut sering pakai nanti nggak gantian gitu, yang lain nggak kebagian di depannya. Emang kalau latihan tuh sistemnya kayak gimana sih? Sebenarnya kalau misalnya takut nggak kebagian buat orang lain sih kayaknya nggak mungkin terjadi, soalnya kan kita juga emang ngasih 3 kali nembak dan itu kita kan ngantri, jadi emang berurut gitu, jadi pasti kebagian semua kok. Berarti ada timingnya masing-masing orang gitu ya. Kalau misalnya dibandingin sama pertama kali kalian ikut panahan, mungkin bisa di luar dari ikut UKM juga, itu perubahan atau kemajuan yang paling kalian rasain saat ini itu apa? Lebih ini ya, dan dari panahan sendiri saya bisa lebih berkonsentrasi pada saat memanah seperti itu ya, akurasinya jadi lebih bagus. Yang tadinya saya hanya bisa pakai busur-busur yang sekarang bisa pakai busur yang cukup berat di waktu yang lumayan lama seperti itu. Dari yang lain mungkin? Paling kalau yang terasa sedikit signifikan sih mungkin ke arah fisik, soalnya kebetulan waktu SMA tuh saya masuk kategori obes, dan waktu semenjak di kuliah ini karena kebantu sama olahraga sama panahan juga, jadi sedikit bertambah fisiknya kayak gitu dibandingkan dari waktu SMA. Saya agak melenceng nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan yang lain pada bahasnya kelebihan, terus saya malah ngerasa nurun karena mungkin kemarin-kemarin tahun-tahun kemarin tuh saya nggak ngelanjutin benar-benar panahnya, jadi ini saya baru istilahnya dari nol lagi gitu. Mulai lagi. Ya, baru mulai lagi, baru ada motivasi lagi buat ikut itu. Yang bikin termotivasi buat balik lagi apa Mbak? Ya apa ya, lebih ke pengen munculin prestasi lagi. Masa teman-teman gitu Iya nggak udah. punya bakat tapi nggak Iya. dikembangin gitu. Enggak sendiri saja. Itu kan pas awal latihan tuh di sebelahnya itu sama anak SD loh. Nah anak SD itu targetnya yang lebih jauh, sedangkan aku yang baru 6 meter apa ya. Jadi itu motivasi sih, masa mau kalah sama anak SD. Mbak bisa mungkin perbedaan yang paling dirasain dari awal pertama kali pernah ikut panahan
sampai sekarang saat ini? Ya kalau pas mana pas SD kayak pernah ikut lomba tapi baru percobaan 2 kali karena nggak kedepan sama teman, dan sekarang jadi karena udah bisa kayak sering mana jadi pengen bingung. Bang, santai aja, santai. Kayak perbedaannya jauh, kayak aku sekarang kayak udah bisa main panahnya dengan kayak nggak kayak pemula lagi gitu, walaupun masih pemula tapi nggak sepemula pas SD gitu, kayak pengen nyoba tapi gak kedapatan terus, tapi sekarang kayak bisa seimbang gitu. Berarti udah ada basic Iya. bermain panahannya udah aman. Iya, dan tinggal dikembangin, tapi kalau pas SD kan enggak gitu. SMI. Mungkin dari Mbak Nisa tadi kan belum sempat itu ya tanya, kalau misalnya nyoba hal baru, hal pertama yang dipikirin sama Mbak Nisa itu apa sih? Takut gagal kah atau jalanin aja dulu kayak gitu? Iya, takut gagal sih pasti itu. Tapi kalau aku kayak pengen nyoba ya nyoba aja dulu gitu. Kalau Berarti yang penting nyoba dulu aja, walaupun kepikiran gagal tapi yang penting udah nyoba. tapi kadang ikut teman. Kadang ikut teman gitu. Mbak Nisa selama ikut panen tuh pernah dikritik sama orang lain nggak atau sama pelatihnya? Nggak pernah. Belum pernah. Kalau misal dapat kritikan nih selama latihan, mungkin dari tekniknya itu ada yang salah, atau mungkin dapatan kritik yang menjatuhkan Mbak Nisa, itu tanggapan Mbak Nisa tuh bakal kayak gimana? Ya aku bakal ini sih kayak introspeksi diri, jadi salahnya apa, terus pengen berusaha lihat contoh orang gitu yang benar gimana. Kalau berani nanya. Berarti kalau ada evaluasi gitu tetap diintrospeksi diri juga, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik.